Makanya kita kalau sudah meninggal, harapan kita salah satunya apa? Anak yang soleh. Makanya cetak anak yang banyak. Jadi soleh soleha, didik yang benar. Insya Allah kita mau meninggal, ya Allah, aku meninggalkan anak-anakku, ya Allah, minta jaga ya Allah anak-anakku ini, ya Allah, semoga mereka selalu mendoakan aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, guys. Production. Yes, balik lagi bersama Iki dan Ida tentunya. Di acara Yuk Ngobras. Ngobrol bareng santai Rizky Ridho. Nah, hari ini kita mau ajak berbincang-bincang ya salah satu komunitas kita di pengajian. Salah satu teman kita, senior kita yang ada di kajian musyawarah. Siap. Jadi kita mau sharing nantinya dengan beliau. Kebetulan beliau itu sudah mantep banget ya. Agamanya, masalah agamanya. Ya mudah-mudahan dia bisa berbagi cerita lah tentang kehidupan yang masa lalu. Sehingga menjadi motivasi buat kita dan teman-teman semuanya. Siap, oke. Jangan berlama-lama, ayo guys. Oke Pak, udah bareng sama Bang Huis. Iya. Bang, kita programnya ngobras. Yuk ngobras, Iya. ngobrol santuy. Ya, ngobrol bareng santai. Rizky Ridho. Oh, ngobrol bareng santai, Rizky Ridho. Iya. Masya Allah. Keren. Memang Pencinta wanita, namun ku bukan buaya. bilang wanita Gimana kita mau suruh nyanyi ya? wanitanya paling Jangan terlalu jujur lah. Di edit kan nanti bisa bagus. Edit, oh ya dinaikin adanya ya. Kita tampil di TV itu langsung lip sync emang. baru tahuan loh Bang dulu ya. Baru tahu. Orang udah pada tahu. Ini banyak sisi hal yang mungkin kita belum tahu ya, teman-teman juga belum tahu. Sosok Bang Teguh Wisnu itu sebenarnya gimana dulunya gitu kan? Katanya pernah ikut paduan suara Bang. Ngapain dong Bang? Tadi cuap-cuap Hasilnya tadi. wanita. Itu suara apa tuh? Kamu wanita kayak cepet banget Bang. Kamu ada rencana gitu Bang? Aduh. Ini Nggak ada kita makan sore dulu kali ya? Iya, nggak ada kan? Nggak bawa istri kan? Nggak ada kan Bang? Sharon, I love you, Sharon. Iya. Nanti mau nikah lagi gitu. Aduh. Nggak nanti dia dikat. Tenang ya bang, bisa dikat kan? Edit. Ya gitu. Itu lagu ini apa? Paduan suara. Paduan suara pernah. Akhirnya paduan suaranya bubar. Kenapa tuh? Karena saya masuk. Kirain karena abang keluar. Bukan. Pernah ikut, nggak ikut paduan suara sih sebenarnya waktu SMA. Waktu SMA. Maaf. Paduan suaranya waktu SMA itu nggak ikut sebenarnya, cuman pas kebetulan lagi Kekurangan personil. bukan. Jadi satu meja sama orang paduan suara. Jadi waktu mereka mau latihan, kadang-kadang mereka tuh ketemu tuh sama paduan suara. Nah mereka latihan. Abang di situ dekat. Iya, otomatis kan kita bilang, aduh kalian mau bagus nggak paduan suaranya ya? Terpaksa lah kita ikut kan. Iya. Waktu itu makanya waktu aku nyanyi bubar. Paham maksudnya? Pales. Tapi kok bisa? Single abang ada tuh. Single? Oh iya, ada. Itu suara abang kan? Alhamdulillah. Suara abang. Dengan bantuan teknologi. Dengan editing. Iya. Sing nada semua ya bang. Masya Allah, bukan balancing nada lagi itu. Udah tune up, tune down, udah nggak tahu lagi. Bagus, Masya Allah. Ya, Jadi mungkin alhamdulillah. orang nggak tahu tuh bang pernah ikut kajian musyawarah sampai orang nggak tahu, tapi istri juga nggak tahu tuh. Nggak Baru tahu. Paduan suara? Heeh. Oh iya, karena memang nggak ikut paduan suara. Karena makanya tadi kayak aku bilang kan, maksudnya duduk sama sebangku sama yang paduan suara, terus mereka ini suka ngumpul. Kalau misalnya istirahat atau apa mereka ngumpul ya kadang-kadang ke mejanya aku kan. Maksudnya karena temennya ini paduan suara. Tapi abang ikut di dalamnya nggak? Nggak ikut. Oh nggak ikut. Cuman dekat-dekat aja jadi kecipratan sedikit. Kecipratan dikit lah, kita jadi tahu kan ada nada do re mi kan. Oh oke, makanya bisa tuh. Coba.
Do re mi. Fals ya. Mari bernyanyi. Ini sebenarnya mau dibaca mau dibully sih di sini. Ya Allah. Paduan suara. Ya, sampai viral nih bang. Viral ya? Viral sampai ada beberapa artikel yang muncul di Google lah. Ya Allah. Tolong di klarifikasi dulu bang. Klarifikasi dulu bang, seperti apa? Ya sebenarnya kayak gitu. Jadi memang bukan aku ikut paduan suara, tapi lebih ke duduk sama salah satu personil paduan suara ekskul di sekolah di SMA 34. Nah karena dia ada di situ, kadang-kadang teman-teman yang paduan suara ini suka ngumpul, kadang-kadang ke meja dia gitu kan, ke meja dia yang teman aku ini. Akhirnya mereka kadang-kadang suka latihan-latihan sedikit, aku ikut nimbrung gitu. Tapi pernah ikut lomba nyanyi? Gak pernah. Nggak pernah. Lomba nyanyi ya, lomba nyanyi kan? Iya. Nggak pernah. Lomba nyanyi, ikut-ikut nyanyi pernah. Ikut-ikut nyanyi. Cuman iseng ya lah, kayak anak muda gitu lah bang, nongkrong Iya. gitu kali bang ya, nyanyi. Kalau nyanyi gitu bukan lomba tapi memang ada acara apa ya, kita bagian-bagian yang cuap-cuap gitu ya. Oh, akapela gitu ya? Akapela kita yang di ujung-ujung aja, yang suaranya paling kecil lah pokoknya. Yang ada wanitanya enggak? Wanita. Wanita itu fals tadi kan. Sudah males sudah. Ya Allah. Apa nggak tuh awal berkarir tuh di dunia peran ya bang? Betul, langsung di dunia acting ya. Dunia acting langsung. Itu tahun berapa sih bang? 2004 kayaknya ya. Ya kayaknya sih 2000 ya, lulus SMA. Pasti bukan jadi pemeran utama dulu. Enggak, figuran. Benar-benar pernah figuran. Karena memang kan dulu aku kan dari Aceh pindah ke Jakarta. Nah waktu sampai Jakarta itu Jakarta SMP kelas 3. SMP kelas 3 baru pindah ke Jakarta. Bareng orang tua atau abang sendiri? Enggak, sendiri. Pindah ke Jakarta sendiri tapi Sekolahnya kemana? SMP bang? SMP. Sendiri tapi tinggal tempat tante. Cuman aku sendiri memang ke Jakartanya, orang tua nggak ikut. Jadi aku memang dipindahin sama papa mama ya, itu untuk sekolah. Nah, terus kok bisa abang memilih kayak? Nah SMP, SMA, masuk kuliah, qadarullah bapak secara kondisi ekonomi menurun. Nah itu udah agak susah tuh untuk biaya kuliah segala macam. Terfikirlah untuk kayak gue harus cari duit sendiri deh gitu kan. Waktu mau cari duit sendiri, pas banget momennya itu juga ya qadarullah ya, tabrakan. Jadi mobil bunda, kalau di Aceh kan panggil tante tuh bunda kan, bunda. Cuman aku manggil mama juga. Tabrakan mobil mama bunda aku, tabrakan. Bingung kan, aduh ini gimana cara bayarnya. Gantinya itu sekitar aku lupa ya 10 juta apa 10 juta lebih lah gitu. Cuman kan gede banget, kita nggak punya, nggak belum dulu 2004 lagi kan, 2004 belum punya penghasilan sama sekali. Bingung akhirnya waktu itu pengen jadi cari duit nih kayaknya nih untuk gantiin ini kan. Akhirnya pinjem dulu sama saudara untuk gantiin mobil kan, untuk benerin mobilnya. Akhirnya setelah itu kan harus bayar hutang kan, harus bayar hutang. Akhirnya coba cari kerja. Nah alhamdulillah waktu lagi nonton ada teman udah kayak saudara lah, dari Aceh juga dulu bareng. Dulu di Aceh dia main sinetron, ih si Gofal main sinetron tuh. Langsung kepikiran, apa aku main sinetron aja ya gitu. Ikut aja telepon dia, karena kan nggak tahu caranya kan. Langsung, Val, gue main sinetron juga lah nih, perlu duit kali nih gitu kan. Yaudah ikut bareng gue deh, kita casting lah tuh. Casting berkali-kali nggak dapat, akhirnya sampai dapat. Ingat banget pertama kali main sinetron jadi figuran waktu itu. Lupa judulnya, cuman pemeran utamanya siapa? Mas Primus. Mas Primus. Ini bukan. Ada judulnya lupa. Bukan. Aduh judulnya apa ya, lupa deh. Pokoknya dan itu kejadian menarik. Jadi waktu dibilang kamu lulus casting gitu kan, bawalah baju yang banyak kan. Wah, syuting pertama nih gitu kan. Pinjem mobil saudara lagi. Kak pinjem ya. Ini syuting gitu kan. Terus sampai ke lokasi syuting, wah berhenti kan, bawa tas. Nanti adegan ini Primus datang loh ini gitu kan. Wah siap. Jadi adegannya ngetawain si Primus, kita bagian jahat gitu kan. Dia adegan ketawa, habis selesai ketawa, cut, oke keren gitu kan. Terus oke lo selesai ya? Hah? Selesai apa maksudnya? Selesai, lo udah selesai syutingnya. Loh gue datang ke sini buat ketawa doang gitu.
Oh jadi datang syuting bersama untuk ketawa doang. Iya, buat ketawa Baju doang. pula lagi tuh, Bang. Satu baju kan, bawa baju ada banyak. Iya, satu baju yang dipakai cuman satu dipakai gitu. Udah suruh Udah, pulang. selesai, suruh pulang. Itu pengalaman pertama lah. Itu dibayar berapa, Bang? Penghasilan Pertama 150.000. itu juga ngetawain dong dapat 150.000. 150.000. 150.000 dulu gede loh, Bang. Untuk Lumayan, iya. Coba ngetawain berkali-kali, siapa tahu tambah ya. Apa kita ketawain aja nih orang-orang? Biar dapat banyak. akhirnya ikut casting. Setelah dari situ, Ada lagi. ikut casting. Apakah itu jadi batu loncatan untuk job? Pertama, jadi gini, waktu pertama dapat itu kan dapat honornya 150.000. Dibilang dia lo ambil di PH-nya ya gitu. Aku datang berkali-kali tuh ke PH kan, nggak turun-turun tuh duit. Aduh, ini parah nih, udah naik taksi sana lebih dari 150.000 gitu kan. Akhirnya ikut casting lagi sampai aku dapat iklan. Nah itu awal-awal karirnya tuh. Casting dapat iklan. Aku dapat iklan. Belum. Iklan pertama aku shampoo clear. Makanya ya gitulah. Rambutnya nggak ada. Pertama kali shampoo clear. Jangan nanti. Ternyata rambutnya nggak ada. Aduh. Tapi jujur Bang, aku ngefans banget sama Abang dulu. Banyak emang ngefans sama aku. Ya Allah. Karena Mama dulu nonton Mama Abang. nonton. Cinta Fitri mulu nontonin. Iya. Miska, Faiz semua udah tahu. Terpaksa jadi nonton ya? Iya, terpaksa Gara mama nonton. ikut nonton. Karena Jadi. nonton. Kan penguasa remote di rumah mama kan? Iya. Mama susah ya. Sayang itu kan malam tuh Bang. Betul. Dulu kan waktu SMP kita harus tidur jam 9 tuh harus tidur. Iya. Kan. Akhirnya Gara-gara itu jadi agak molor dikit. udah molor dikit. Ini penyebab kita ini SMP jadi molor tidur. Molor tidur ini. Cinta Fitri. Ya gitu. Jadi abis shoot dapat iklan ingat banget iklan shampoo ya. Terus keluar dari telur gitu. Terus abis dari situ dapat syuting sinetron. Nah itu naik tuh jadi peran pendukung utama. Nah, jadi di atas peran figuran lah ya, dapat peran pendukung utama. Terus syuting berkali-kali, dapat film. Nah film itulah pertama kali ketemu Dude, ketemu Oka Antara, ketemu almarhum Big Diki kalau kalian tahu ya. Almarhum Big Diki ya. Iya, kalian mungkin masih bayi kali ya. Iya gitu. Habis film itu baru aku dapat lagi sinetron dapat iklan gitu. Film, sinetron. Nah, di situ aku masuk sinetron sampai di titik aku dapat Cinta Fitri. Di Cinta Fitri lucu lagi tuh ceritanya. Gimana tuh Bang? Pertama kali Cinta Fitri kan dikabarin waktu itu kan belum ada syuting stripping tuh. Belum ada syuting stripping, dibilang, "No, besok lo datang ke lokasi, kita syuting stripping." Langsung kan otak matematika langsung berputar kan. Wah, stripping tiap hari. Iya kan kali 7. Lumayan ini. Lumayan. Ya. Langsung kan siap-siap semangat. Waktu itu mobil aku hardtop tuh. Hardtop hijau diesel. Oh, naik terus sampai ke di lokasi syuting. Dibilang kan baca minta skrip. Peran utama nih. Iya kan? Wah, asik peran utama. Wah, ngobrol sama teman-teman gitu kan. Gimana lo berapa scene gitu kan. Oh, ini gua nih bla 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 ya, ngobrol antara pemain sinetron lah. Terus selagi baca di endingnya, kok aku ketabrak nih? Iya. Lihat lagi, lah kok jadi mayat aku? Ini peran utama tapi jadi mayat. Ini jadi hantu nggak sih nanti? Enggak Bang, nanti habis ini udah meninggal. Habis itu nanti abang cuma 1 episode. Ya Allah. Ya udahlah, adegan pertama aku langsung aku jadi mayat gitu kan. Shiren waktu itu udah jadi Shiren. Ternyata aku belum jadi Farel di situ. Iya. Aku jadi Firman kalau nggak salah namanya. Iya benar. Shiren, Firman kan ada kan yang ada pertama Firman tabrak. Nah, aku dulu jadi tunangannya Shiren gitu. Tunangannya Fitri. Firman mati, adegannya gitu kan. Shiren nangis. Aku jadi mati gak bisa nangis kan. Cuman dalam hati aku menangis. Aku cuma 1 episode. Terus bisa muncul lagi Abang ceritanya? Nah, ya namanya rezeki ya. Namanya rezeki ya kayak gitu. Setelah syuting segala macam pulang dihubungin lagi. No, diubah nih karakternya lo jadi Farel. Hah? Oh, Masya Allah kan. Ini namanya rezeki kan. Semua Allah sudah takdirkan semua dan tentukan. Akhirnya udah syuting jadi Cinta Fitri. Dulu rating kita jelek loh awal-awal. Wah, ngedrop banget sampai bilang kayaknya episode 20 nih bungkus nih gitu kan. Masya Allah waktu di episode 15 apa 16 tuh tiba-tiba naik ratingnya sampai rating 1. Wah, Masya Allah tuh abis itu tuh baru deng. Episode berjilid-jilid ya Bang. Alhamdulillah. Waktu SCTV, alhamdulillah kami dapat
sinetron terfavorit, aktor, aktris terfavorit, sampai di Panasonic. Panasonic kita waktu season 3 tuh. Ketemu kita di Bandung ya Bang? Oh yang acara ini ya? Bandung film aduh apa namanya? Film Bandung Festival Award. Bandung. Festival Bandung, ya ya. Itu juga penghargaan juga, dapat penghargaan di situ. Di situ kan kita pertama kali ketemu kan? Iya. Ido masih TK kayaknya ya kalau salah. Kita minta foto. Iya, iya. Masya foto Allah. di situ. Udah lama banget ya. Sampai akhirnya karakter itu nempel lah, karakter yang tadi Farel sama Fitri. Itu berapa lama akhirnya tuh ya? sampai ke kehidupan nyata ya Bang? 6 tahun betul. Sampai akhirnya Itu gimana kok bisa cerita seperti itu? Sebenarnya aku udah tahu Bang. Cuman nge di sini. Apa pula kok? Pengen cerita banyak, aku pengen ketemu dari pertama aku udah nikah ya Bang ya? Udah nikah. Baru nikah, waktu itu pengen ketemu Bang, aku mau cerita Bang ini. Ya, aku WhatsApp Bang. Oh langsung dikerasin. Masa sih enggak? Padahal dia lagi lembek-lembek. Apa lagi? Nah terus Aduh. kok bisa Bang? Maksudnya kok tiba-tiba nih? Jadi karakter dulu yang kita disematkan kan dengan- ya dulu kan apa namanya, kita malah berantem tuh, awal-awal berantem terus, karena kan satu lokasi terus kan, sampai di season akhir-akhir tuh kita udah putus kan sama pasangan masing-masing lah ya, udah putus segala macam, sampai di ending sampai ribut besar berantem kan? beranteman segala macam. Jambak-jambakan. Enggak, jambak-jambakan lah pokoknya. Enggak. Jadi ya maksudnya berantem sama Shiren karena sering banget ini masalah sepele sih. Karena sering ketemu ya. Shiren kan jadi dia memang ada kontrak, lucu sih. Dia ada kontrak pulangnya jam 12 karena dia kan sekolah kan besoknya. Sedangkan aku nggak ada kontrak kayak gitu, dan aku memang nggak suka orang-orang terlalu dispesialkan tuh, nggak suka. Jadi kita syuting ya syuting profesional, siapa yang shoot ini duluan ya tergantung sutradara. Oh oke, sekarang scene ini. Tapi karena Shiren dia ada kontrak jam 12, Shiren didulunin. Jumping. Ah tuh aku kadang suka kesel di situ. Aduh, dispesialin banget sih maksud aku kan. Ya udahlah, profesional aja. Itu kadang suka bete-betean di situ. Sampai akhirnya Shiren pernah loh marah sama aku sampai jangan sampai gue punya suami kayak lo ya gitu. Pernah lo kayak gitu. Gitu sampai kayak gitu. Makanya hati-hati deh kalau ngomong, hati-hati. Bisa sebaliknya gitu ya. Yang Jadi, katanya sampai jual mobil, akhirnya sampai ini Bang naik motor bareng. oh itu waktu udah nikah. Udah nikah. Itu udah nikah. Itu kejadian waktu aku proses nggak main sinetron lagi malah. Jadi aku nggak main sinetron lagi. Sampai di titik poinnya itu aku mencoba untuk mencari penghasilan ya di luar sinetron. Dan itu titik hijrah juga kalau nggak Titik hijrah waktu itu ya. Alhamdulillah mencoba untuk jadi lebih baik lah waktu itu pada saat itu ya. Nah akhirnya memutuskan untuk tidak main sinetron karena ingin lebih fokus sama yang bidang yang lain gitu kan. Tapi kan pasti ada konsekuensinya. Nah konsekuensinya salah satu ya soal pendapatan, karena aku pendapatan terbesar aku nggak bisa pungkiri itu dari sinetron. Setelah itu ya udah aku nggak ini lagi, nggak apa namanya, nggak aktif lagi di dunia sinetron. Ya udah aku akhirnya cari buka usaha, mulai belajar usaha lagi di situlah, mulai belajar usaha gitu kan, sampai ya semuanya ya jual mobil, terus naik motor, terus kita kalau misalnya waktu itu aku udah mulai syuting ini juga Ki, astagfirullahaladzim, berita Islami masa kini yang di Trans TV itu awal-awal kan, itu alhamdulillah aku rezeki banget di situ karena itu salah satu sumber penghasilan aku jadinya kan, dan aku benar-benar benar-benar hemat-hematin banget. Kadang-kadang kalau misalnya mau ke lokasi, aku sengaja tuh nggak makan di jalan, karena kan kalau sekali makan di jalan tuh satu orang bisa, kalau Jakarta kan 100.000 gitu kan, itu nggak mau, aku mendingan buat bensin. Nah makanya nasi kotak di lokasi syuting biar hemat-hemat gitu. Ya gitulah perjuangan lah, Masya Allah. Luar biasa ya, banyak yang sisi yang mungkin teman-teman nggak tahu juga. Ternyata prosesnya sampai saat ini banyak proses yang dilewati. Mungkin Jangan hanya melihat seseorang itu dalam bentuk hasilnya aja sekarang, tapi lihatlah prosesnya gimana dia meraih itu. tapi abang ada nggak sih ujian hidup dalam dunia entertain itu yang paling berat? Di entertainment. Cobaannya apa? Bukan hanya di entertainment, jadi dalam hidup abang cobaan paling titik terendah abang di mana sih? Saat apalagi kita di saat punya uang apa segala macam, itu ujiannya seperti apa bang? Kalau menurut aku termasuk Allah sangat baik ya. Allah sangat baik sama aku. Maksudnya aku kalau dibilang dikasih cobaan, kalau menurut aku alhamdulillah aku ngerasa
Ya enggak, masih alhamdulillah dan memang kan Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita juga ya, nggak melebihi kemampuan kita maksudnya, alhamdulillah. Jadi nafsan illa usaha. Nah jadi itu yang membuat aku jadi kayak aduh bersyukur, dan memang aku selalu berdoa, ya Allah jangan kasih aku cobaan yang berat ya Allah, aku takut gitu. Aku selalu berdoa sama Allah kayak gitu. Kenapa? Karena aku ketika dengar dari teman-teman ya yang coba untuk berhijrah juga, itu cobaannya parah banget. Cobaan qadarullah ya, sampai dia banyak hal di kehidupan dia yang kadang aku berpikir, aduh ya Allah kalau aku jadi kayak dia tuh kayaknya aku nggak sanggup gitu. Nah makanya ceritanya dia gitu ya. Iya kan kita kan yang waktu proses hijrah gitu kan, kita ngobrol satu sama lain, dan waktu dia cerita kayak gitu aku sampai mikir, ya Allah nauzubillah, kalau aku jadi kayak dia nih aku nggak sanggup gitu loh, nggak sanggup kayak menghadapi seperti itu. Tapi dia jalan aja gitu kan, berarti dia kan sanggup kan gitu kan. Nah aku selalu bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, Allah sayang sama aku, Allah baik sama aku selalu bersyukur sama Allah gitu. Makanya kalau dibilang titik terendah, alhamdulillah sampai saat ini Allah jaga aku terus gitu, alhamdulillah. Nggak ada yang inilah, tapi aku selalu berdoa jangan sampai dikasih cobaan berat ya. Nah, alhamdulillah. Berapa lama Bang? Tahun ini 8 tahun berarti. 8 tahun. Tahun ini 8 tahun. Berkeluarga. Anak berapa? Tiga 3. anak. 4 ya? Belum. Katanya Yang abang kalau lihat di Instagram nambah terus abang guys. Pengen nambah, cuman kira-kira maksimal berapa? Maksimal 11 lah mungkin ya. Sama abang 12. Pengen. Ke sepak bola ya. Cadangannya aku ya. pengen anak banyak. Kan kalau misalnya dibilang, kalau di dalam Islam kan juga gitu, Rasulullah SAW tuh bangga dengan umatnya yang banyak. Jadi aku juga pengen gitu, pengen anak banyak, rame rumah gitu kan, pengen banget. Cuman balik lagi, apa yang Allah kasih itu adalah rezeki kita. Anak adalah titipan ya kan, amanah yang harus kita jaga gitu. Perhiasan kita, ujian kita gitu. Jadi ya berapapun dikasih aku bersyukur kepada Allah. Tapi untuk saat ini memang melihat perkembangan anak-anak aku, Shiren juga aku udah ngomong sama Shiren, kayaknya kita tunggu anak-anak SD dulu lah. Tunggu SD nanti kita baru gas lagi lah. Jadi gini Bang, lihat nih, Ido kan follow Kak Shiren, follow Abang Wisnu juga gitu kan. Lihat dari cara membimbing anak-anaknya itu luar biasa loh. Masya Allah. Benar-benar ditata banget, benar-benar diperhatikan banget, dan benar-benar mengenal Islam banget gitu Bang. Dari kisah-kisah Nabi, sahabat-sahabat itu susah nggak sih Bang? Maksudnya apakah dari diri kita sendiri atau memang langsung kita aplikasikan ke anak-anak gitu? Kalau Abang punya programnya sendiri gitu. Nah itu dia kan memang. Jadi memang kalau misalnya kita ngomong suatu hal, pasti kan ada ilmunya. Misalkan Ido sebagai penyanyi sama Iki kan penyanyi, pasti kan ada ilmu. Kita dulu yang paham, ilmu gitu. Tarik suara kan ada gitu kan. Acting ada ilmu acting gitu. Nah kalau misalnya mendidik anak juga ada ilmunya. Nah ilmu yang terbaik sudah pasti, yang dimana Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita semua gitu. Pasti ada ilmu parenting di dalam Islam gitu kan. Nah berarti di mana kita bisa dapatkan ilmunya? Ya berarti kita harus belajar. Nah belajar sama guru-guru kita. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz di bidang parenting. Ustadz Budi Asari, Ustadz Bendri, banyak banget. Nah dari situ aku coba aplikasikan kepada anak-anak gitu. Walaupun dibilang cobaannya luar biasa, dalam arti cobaan ini tantangannya kayak orang tua harus sabar. Walaupun kadang nggak bisa dipungkir, aku kadang marah sama anak-anak aku gitu kan, karena terkadang pengennya kayak gini. Cuman balik lagi, ayo, makanya dibilang orang tua itu pahalanya luar biasa loh. Makanya kan kita kan disuruh berbakti kepada orang tua, karena apa? Karena bagaimana sabarnya orang tua mendidik anak-anak dari kecil sampai gede. Aku kadang-kadang berpikir, coba lihat anak-anak kita nih. Misalnya aku lihat anak aku, pasti dibilang, "No, gimana waktu kamu waktu kecil?" Iya ya, dulu kecil bandel banget ya. Gimana orang tua bisa sabar sama kita. Nah di situ jadi, ya Allah, aku harus sabar ya Allah, aku harus sabar gitu. Tapi itu pahalanya. Makanya kan baktinya anak kepada anak tuh harus berbakti kepada kedua orang tua, dan itu salah satu pahala yang paling besar gitu loh. Gitu. Jadi Adamnya abang cetak untuk jadi penceramah kayaknya ya Bang? Enggak. Dia udah ngafalin udah, terus menceritakan kembali cerita nabi-nabi gitu ya. Nabi-nabi gitu dia wah ini dicetak jadi penceramah. Enggak. Ada sampai lihat seperti itu. Enggak, kalau aku malah maksudnya apapun profesi Adam yang penting dia paham agama gitu aja aku.
Jadi bahasanya Tidak memaksa. iya, jadi apapun yang kamu yang kamu suka, passion kamu apa, silakan jalanin asal tidak melanggar syariat ya. Jalan aja, tapi harus paham agama. Karena apa? Karena itu jadi fondasi. Karena balik lagi nih Iki sama Ido ya, nanti kan alhamdulillah Iki ya, sekarang udah punya anak. Ido juga nanti nextnya juga harus mikirnya kayak gini, bahwa anak ini adalah harta, aset, investasi kita nih dunia dan akhirat nih. Kan tiga amalan tidak terputus, salah satunya adalah doa anak yang soleh, bukan doa anak yang tampan, bukan doa anak yang keren, doa anak yang ganteng, bukan. Doa anak yang soleh. Makanya kita kalau sudah meninggal, harapan kita salah satunya apa? Anak yang soleh. Makanya cetak anak yang banyak. Jadi soleh soleha, didik yang benar. Insya Allah kita mau meninggal, ya Allah, aku meninggalkan anak-anakku, ya Allah, minta jaga ya Allah anak-anakku ini, ya Allah, semoga mereka selalu mendoakan aku. Bukan ada cerita kan mungkin para ustadz-ustadz kita, para guru kita, ketika ada seseorang yang di dalam alam barzah itu kemuliaannya diangkat gitu. Gara-gara apa? Gara-gara istighfar anaknya gitu. Itu Masya Allah loh. Aku dengar kalau nggak salah ceritanya seperti itu ya. Nah jadi makanya Dok, kita nggak ada yang tahu loh Dok. Kita nggak tahu loh amalan kita diterima sama Allah atau enggak. Kita nggak ada yang tahu loh. Iya betul. Sedekah yang kita lakukan itu jariah apa enggak. Ini salah satu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan amalan kita diterima. Mudah-mudahan sedekah kita diterima sama Allah. Bisa jadi jariah. Dan satu lagi, anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Karena otomatis pasti kalau anak yang soleh itu pasti mendoakan orang tuanya. Gitu. Makanya kata Ustadz di Hidayat juga ketika anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya itu, mengistighfarkan untuk orang tuanya, diangkat 1 derajat. Masya Allah. Itu orang tuanya. Derajat orang tuanya ya, Masya Allah. Bang, itu sebentar lagi akan berumah tangga dan Niki alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Ya tambah lagi lah. Tambah lagi. Istrinya. Jangan deh, bahaya. Janganlah. Jangan. Habis-habisnya berarti. Jadi Ido bentar lagi akan menyusul. Ya. Nah, Ido pengen belajar nih dari Abang, apa sesuatu hal yang mungkin Abang pegang prinsip hidup ketika membangun rumah tangga yang baik itu dengan pasangan itu harus apa yang dijaga? Maksudnya, oh ini aku harus pegang nih barang-barang sama Kak Siren. Gitu. Oke. Hal apa yang jadi masalah buat Iki dan Ido? Gitu. Jadi kalau aku ya ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, bukan kalau Iki sama Ido doang, bukan, tapi buat aku juga. Jadi ketika insya Allah amin mudah-mudahan. Jadi poinnya adalah ketika kita ngomongin soal ketika melakukan suatu termasuk di pernikahan pasti ada visi dan misi. Nah visi tujuan kita kan untuk mencapai itu. Apa sih tujuan kita? Ataupun kita bilang tujuan mulia kita ketika menikah apa sih? Nah aku selalu menanamkan dan bilang sama Sharon juga, sayang, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng terus sampai surganya Allah ya nanti. Kita dan keluarga kita, anak-anak kita gitu. Jadi artinya itu kan tujuan. Berarti kan ada misinya. Misinya itu adalah step-step untuk menuju itu gitu kan. Strateginya seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya dibilang apa sih tujuannya ibadah? Tujuannya udah ending aja, Dok. Tujuannya itu adalah semoga aku, istriku dan anak-anakku, keluargaku masuk surga, berkumpul kembali di surganya Allah. Jadi karena kalau di situ kan udah tahu, pokoknya tujuannya udah di situ. Berarti step-step di dunia harus kita lakukan agar bisa mencapai tujuan itu gitu. Goalnya tercapai gitu. Jadi ketika memang ada suatu emosi yang tersulit itu gimana Bang? Oh ketika sama istri misalnya gitu ya? Yang lebih emosi siapa? Abang? Aku emosian orangnya. Yang menjaga banget terus tiba-tiba yang mengalah, tiba-tiba udah. Tergantung sih, tergantung. Kalau aku memang karakter ya orang Medan, orang Aceh ya kan. Memang kadang-kadang meledak-meledak gitu kan. Jadi cuman kita ingat lagi bagaimana ya, kita coba pikir lagi. Keluarga yang terbaik adalah keluarga Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kan. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika, sekarang pertanyaan simpelnya gini nih. Nabi Muhammad SAW sama kita nih, lebih berat siapa cobaannya? Iya, Nabi yang lebih berat. Siapa, kalau dibilang ujian apa yang lebih berat? Nabi Muhammad apa kita? Nabi Muhammad. Tapi ketika sampai di rumah, beliau menanggalkan semua jabatannya, pemimpinnya, beban, maksudnya di luar udah. Sekarang di rumah aku sama istriku loh.
ya berarti aku harus baik sama istriku, aku harus ngobrol sama istriku, aku harus manja-manja sama istriku, aku harus bermain sama istriku. Lihat Nabi Muhammad SAW sama Aisyah gimana? Main kejar-kejaran, mencoba untuk menyesuaikan dengan Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan? Nah, tapi balik lagi, aku kan tahu ini dari Ustadz gitu ya, jadi aku coba untuk mengaplikasikan walaupun terkadang susah memang. Maksudnya kayak misalnya Shiren bilang kan, sayang, kamu kadang-kadang romantisnya cuma di Instagram katanya kan. Bilang, Kita banyakin buat Instagram biar kamu romantis gitu kan. Aku bilang iya sayang, aku coba sekalian lah, sekaligus mudah-mudahan aku bisa belajar juga menjadi suami yang romantis. Karena apa? Mudah-mudahan kita bisa dapat pahalanya tuh di situ. Kenapa? Nabi Muhammad SAW juga romantis banget. Ido tahu nggak sama Iki? Kalau Nabi Muhammad ketika istrinya mau naik ke unta, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Jongkok ya, duduk. Duduk, terus menyerahkan pahanya untuk diinjak agar istrinya bisa naik. Nah, kita udah naik mobil, bukalah pintu. Walaupun kadang-kadang kita malu juga kan, gengsi kan. Ya. Buka, alih sayang, silakan cepat masuknya. Kadang gitu gini loh Bang. Istilahnya kan kalau kita kan baru di dunia entertain kan 5 tahun. Sekarang itu yang sudah mengerti istilahnya pergaulan itu dan ngomong itu udah agak mengerti. Kalau di Medan kan kasar ya ngomong itu kan ya. Kepada orang tua pun ya sama aja dibablas gitu sama kayak teman-teman gitu. Dan sekarang tuh udah bisa memilih mana lembut, mana ngomong sama orang tua, sama teman. Nah, kalau membuat ngelakuin hal itu tuh kadang kita berpikir orang tuaku tuh belum aku lakuin itu gitu. Oh, maksudnya sama orang tua aku aja belum, masa udah sama ini gitu. dulu? Kadang aku berpikir gitu loh Bang. Gitu. Kalau aku belum sempat untuk ngelakuin itu, jadi aku harus ngapain orang tua dulu gitu. Kenapa nggak sekalian? Maksudnya jangan nunggu aku harus orang tua aku dulu baru yang lain-lain. Kenapa nggak semuanya aja paralel aja? Dalam hal untuk rumah tangga aja tapi ya. Iya, maksudnya kayak berkata yang lembut gitu kan, ketika respon gitu. Kenapa nggak sekalian aja? Maksudnya kita nggak ada tahu. Maksudnya Iki kan udah tahu kalau misalnya kita udah niat aja untuk berbuat baik udah dapat pahala kita. Apa kita lakukan, apalagi kita lakukan kita dapat 10 kali lagi pahala gitu kan. Jadi sekarang tuh Iki tuh kayak keluar kota gitu misalnya mau beli. Ingat pertama kan memang istri ya Bang ya kalau gitu kan. Tapi kan Iki lihat lagi kajian tuh orang tua dulu katanya gitu. Misal lagi ada harus beli orang tua juga dulu lah. Orang tua dulu gitu. Bukan. Jadi gini. Jadi gimana itu? Kadang itu yang menghambat kita jadi untuk bukan maksudnya Iki kayak orang tua aja deh gitu, bukan gitu, tapi orang tua dan istri. Jangan dipilih orang tua atau istri ya, jangan kayak gitu. Iya, gini Bang. Orang tua itu udah wajib kita nih. Karena laki-laki juga. Laki-laki tanggung jawabnya sampai kita udah nikah punya sampai kita meninggal. Iya gimana? Ya kan? Ya, tapi kalau misalnya terbesit istri yang kepikiran istri gitu loh Bang. Oh, yang punya istri. Iya, orang tua aku belum. Nah, situ tuh yang kadang itu bisikan-bisikan itu tuh. Tapi jangan, kalau menurut aku sih ya. Kalau bisa pakai dua-duanya, pakai dan jangan atau. Iya. Ya kan, jadi dan atau ini ya, jangan. Kan orang tuaku. Orang tuaku dan istriku gitu. Nggak ada lagi istrinya. Istri-istri. Tolong diedit ya. Oke teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sharing singkat lah, mudah-mudahan. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf salah. Iki sama buat Ido juga. Buat aku Mohon juga. Maaf kita Bang banyak bercandanya. Iya, udah dimaklumin lah. Orang tua. Aduh, nanti minta apa lagi ya? Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sudah ya? Siap. Sudah ya Bang. Makasih Bang. Thank you, sama-sama. Dalam bentuk keseharian Abang. Ya, mudah-mudahan bersahabat di dunia, bersahabat di akhirat. Amin. Bertetangga di akhirat ya? Bertetangga di akhirat. Masya Allah. Terima kasih Pak. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.